Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Perlu saya informasikan kepada Bapak Ibu bahwa informasi yang terkait dengan pendidikan dan guru, termasuk dalam hal pembahasan CPNS, seleksi P3K, pendataan honorer, dan pembahasan terkait dengan honorer, kemudian PPG dalam arti pendidikan profesi guru, juga tunjangan profesi guru. Nah, dalam hal ini yang banyak kita bahas di sini yaitu terkait dengan honorer, dan bahkan pada pertemuan ini yang kita bahas juga adalah tentang honorer. Nah, di sini ada satu informasi yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu, yang mana ini adalah informasi terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Nah, di sini dimuat informasinya Bapak Ibu, yaitu honorer Satpol PP, Satuan Polisi Pamong Praja, akan dialihkan ke P3K. Ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Nah, di sini disampaikan kok dilanggar. Nah, tentu ini adalah suatu luapan yang perlu disampaikan oleh para honorer, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja, agar informasi ini sampai kepada pemerintah, yang mana hal ini juga sudah disampaikan oleh perwakilan para honorer kategori, termasuk perwakilan dari honorer dari Satuan Polisi Pamung Praja, yang mana pernah menemui langsung Mendagri dan Menpan RB terkait dengan status honorer di Satuan Polisi Pamung Praja. Nah, Bapak Ibu, inilah sekilas informasinya, dan untuk memastikan kira-kira apa dan bagaimana tentang honorer Satuan Polisi Pamung Praja, demikian dengan honorer lainnya, simak video ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi, dan jangan lupa bagi Bapak Ibu yang baru menemukan video melalui channel ini, aktifkan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Idul Fitri merupakan momentum berkumpul dengan sanak keluarga. Namun hal ini tidak berlaku untuk para petugas lapangan Satuan Polisi Pamung Praja. Jadi ini adalah satu hal yang disampaikan Bapak Ibu terkait dengan tugas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh honorer di Satuan Polisi Pamung Praja. Yang mana seharusnya pada Hari Raya Idul Fitri, para Satpol di bagian Pamung Praja ini juga ingin bersukacita bersama dengan keluarga pada Hari Raya Idul Fitri yang telah dan sedang berlaku. Nah, di sini Bapak Ibu, sepertinya ini tidak berlaku kepada Bapak Ibu honorer di Satuan Polisi Pamung Praja, yang mana dalam hal Hari Raya Idul Fitri mereka tetap melaksanakan tugas untuk pengamanan Hari Raya Idul Fitri. Sekretaris Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamung Praja Nusantara FKB PPPN Joko Laksono mengatakan bahwa demi kelancaran perayaan Idul Fitri, mereka membantu arus mudik mulai H-7 sampai H7 Hari Raya Idul Fitri. Nah, tentunya Bapak Ibu dalam hal melaksanakan tugas ini, ya, sukacitanya mereka tidak bisa tercapai karena sekalipun ada libur, tetapi tetap bertugas untuk mengamankan arus mudik lalu lintas di Hari Raya Idul Fitri ini. Para anggota Satuan Polisi Pamung Praja tetap melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan perda, perda serta perlindungan masyarakat. Ini kata Joko Laksono kepada JPNN pada Jumat 21 April beberapa hari yang lalu. Selain membantu arus mudik, lanjutnya para anggota polisi Pamung Praja juga membantu masyarakat dalam menjaga aset rumah dengan cara berpatroli. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, terpaksa tugas ini wajib dilaksanakan oleh para Bapak Ibu honorer di Satuan Polisi Pamung Praja. Beni Novara, salah seorang anggota polisi Pamung Praja non pegawai negeri sipil asal Garut, mengaku setiap tahunnya tidak bisa pulang kampung ke kota Cirebon karena tugas yang diperintahkan oleh pimpinan. Jadi suatu hal yang wajar kalau seandainya
para Bapak Ibu honorer di Satuan Polisi Pamong Praja ini menyampaikan keluhan kepada pemerintah dalam hal memperhatikan nasibnya mereka supaya mereka setara dengan ASN PNS. Nah, tentunya ini bisa setara dengan ASN PNS apabila Bapak Ibu honorer di Satuan Polisi Pamong Praja ini diangkat menjadi aparatur sipil negara, setidaknya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Walaupun pada saat menemui Mendagri dan Menpan RB yang disampaikan bahwa para Bapak Ibu honorer menuntut kiranya Bapak Ibu honorer ini wajib diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Satuan Polisi Pamung Praja, tidak dikenal honorer dan tidak dikenal yang lain-lain. Tapi yang dikenal adalah PNS. Kekurangan personil pegawai negeri sipil yang mengakibatkan seluruh honorer polisi Pamung Praja dilibatkan dalam mengamankan Hari Raya Idul Fitri 1444H. Jadi kita sadari bahwa dengan pernyataan ini benar memang bahwa di Satuan Polisi Pamung Praja sangat kekurangan tenaga aparatur sipil negara dalam arti PNS. Maka sebenarnya bisa ada celah pengangkatan Bapak Ibu honorer di Satuan Polisi Pamung Praja ini untuk bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Seterusnya informasi terkait dengan nasib honorer di Satuan Polisi Pamung Praja ini menolak outsourcing atau pengalihan outsourcing. Maka jelas berarti yang diinginkan adalah pengangkatan menjadi aparatur sipil negara. Setiap tahun ini pengakuan dari saudara Beni bahwa setiap tahun Beni harus menahan keinginan untuk mudik karena tugas pengamanan. Sayangnya pengorbanan mereka tidak diimbangi dengan perubahan status. Dan bukan hanya perubahan status, kemungkinan termasuk juga perubahan kesejahteraan. Beni dan kawan-kawannya Satuan Polisi Pamung Praja masih tetap honorer dan entah kapan diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Joko menambahkan sungguh ironis dengan informasi yang ramai berkembang di media sosial bahwa polisi Pamung Praja akan dialihkan ke P3K. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Pak Junimar Girsang, mengatakan seluruh tenaga honorer di Indonesia akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K oleh pemerintah melalui Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB harus direalisasikan paling lama 28 November 2023 mendatang. Ini beber Joko. Ini adalah suatu hal yang wajar karena memang mengingat tugas yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu honorer di Satuan Polisi Pamung Praja adalah suatu hal yang luar biasa. Terlebih dalam pengamanan dan penertiban dan hal lain yang ada kaitannya dengan tugas Bapak Ibu honorer di bidang Satuan Polisi Pamung Praja. Pengangkatan itu lanjutnya tidak hanya terhadap 2.360.363 tenaga honorer atau non aparatur sipil negara atau honorer non ASN yang terdiri dari para pendidik, tenaga kesehatan, penyuluh, dan tenaga administrasi saja, sebagaimana tercatat dalam data Kemenpan RB. Seluruh honorer, baik itu tenaga kebersihan atau office boy, dan juga Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP, serta tenaga honorer lainnya juga masuk daftar. Artinya, jangan hanya yang memenuhi syarat pendataan yang jumlahnya 2,3 jutaan sekian, tapi disampaikan di sini supaya semua yang ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas publik pemerintahan wajib diangkat menjadi ASN. Honorer Satuan Polisi Pamung Praja tidak menuntut diangkat menjadi PNS, akan tetapi kami sebagai warga negara Indonesia menuntut hak yang sudah dibuat regulasinya oleh legislatif dan eksekutif di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 256 tegasnya. Nah, di sini tentunya ada satu hal yang perlu disampaikan oleh para honorer Satuan Polisi Pamung Praja, yang mana yang menjadi haknya sesuai dengan apa yang telah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 256. Selain itu juga jelas Joko jabatan Satpol PP sama pentingnya dengan guru dan kesehatan. Satuan Polisi Pamung Praja adalah salah satu dari urusan pemerintahan wajib bidang Timun Trans. Jadi
Itulah informasi yang terkait dengan apa yang disampaikan oleh honorer di bidang Satuan Polisi Pamung Praja, supaya pemerintah memperhatikan mereka dengan memperhatikan kembali Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 256. Demikian informasinya. Semoga semua honorer di tanah air Indonesia bisa diangkat menjadi ASN 2023, termasuk Satuan Polisi Pamung Praja, tenaga kebersihan atau office boy, dan juga honorer lain yang bekerja di instansi pemerintah. Demikian, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.